Bismillah, kali ini kita akan melanjutkan membaca buku jilid keempat, Sejarah 25 Nabi dan Rasul, disertai kisah-kisah para nabi lainnya, memetik pelajaran tauhid dan akhlak mulia dari sejarah para nabi dan Rasul. Penulis buku ini, Ustadz Nizar Sa'ad Jabal, LC-MPD, Hafidhahullah, dan Aiman Umar Abdul Aziz, Hafidhahullah. Penerbit buku ini, Perisai Quran Kids. Alhamdulillah, kita telah selesai membaca kisah Nabi Khidir alaihissalam, Nabi Samuel alaihissalam, Nabi Uzair alaihissalam, Nabi Hizkiel alaihissalam. Selanjutnya, kita akan membaca kisah Nabi Daniel alaihissalam. Sahabat Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu an pernah bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, kam iddatul anbiya?" Qala, "mi'atu alfin wa arba'atun wa ishruna alfar rasulu, min dzalika thalathatu mi'atin wa khamsata asyara jamman ghafira." Wahai Rasulullah, berapa jumlah keseluruhan para nabi? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, jumlah seluruh nabi dan rasul 124.000 nabi. Di antara mereka yang termasuk rasul sejumlah 315, suatu jumlah yang banyak. Hadis ini diriwayatkan Imam Ahmad dalam Al-Musnad, disahihkan oleh Syekh Al-Albani dalam Al-Mishah dan As-Sahihah. Kita baca kisah Nabi Daniel alaihissalam. Bismillahirrahmanirrahim. Adik-adik yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebelum Nabi Isa alaihissalam diutus, ternyata ada seorang nabi lagi dari keturunan Israel. Ketika itu, bangsa Israel yang berada di kota Babilonia mendapat siksaan dari Raja Persia yang berkuasa. Di antara penduduk Babilonia yang mendapatkan siksaan itu, terdapat seorang nabi. Nabi itu dipenjara dan disiksa oleh raja yang zalim. Siapakah nabi ini? Nabi ini bernama Daniel bin Hizkiel alaihimussalam. Nabi Daniel alaihissalam adalah seorang nabi dari bangsa Israel. Beliau adalah putra Nabi Hizkiel alaihissalam. Ketika Nabi Daniel alaihissalam masih anak-anak, negeri Nabi Daniel alaihissalam dijajah oleh sebuah pasukan. Penjajah itu memerintahkan seluruh tentaranya untuk membunuh anak laki-laki. Pasukan itu pun membunuh semua anak laki-laki yang ada di kota, kecuali Nabi Daniel alaihissalam. Beliau selamat dari pembunuhan penjajah yang zalim itu. Akan tetapi, para penjajah itu memasukkan Nabi Daniel alaihissalam ke dalam sebuah lubang. Di dalam lubang itu terdapat sekumpulan singa. Bagaimana menurut pendapat kalian? Apakah Nabi Daniel alaihissalam akan selamat dari singa-singa itu? Atau Nabi Daniel alaihissalam justru dimakan oleh singa-singa itu? Dengan izin Allah Subhanahu wa taala, singa itu malah jinak terhadap Nabi Daniel alaihissalam. Bahkan singa-singa itu menjilati Nabi Daniel alaihissalam dengan manja. Allah Subhanahu wa taala telah menyelamatkan Nabi Daniel alaihissalam. Kemudian ibunya menemukannya dengan selamat. Pada zaman Nabi Daniel alaihissalam terjadi sebuah peristiwa besar, yaitu Baitul Maqdis yang ada di negeri Palestina itu rusak. Atas kejadian itu, orang-orang Israel meninggalkan Palestina. Mereka menyebar ke berbagai penjuru dunia. Di antara mereka ada yang pergi ke negeri Syam, ada yang pergi ke Hijaz, dan ada juga yang pergi ke negeri Irak. Setelah Nabi Daniel alaihissalam wafat, para pemuka bangsa Israel kembali ke Palestina. Mereka membangun kembali Baitul Maqdis. Di zaman para sahabat, jasad Nabi Daniel alaihissalam ditemukan di negeri Harmazan. Mereka menemukannya terbaring di atas sebuah ranjang di antara harta yang tertimbun. Jasad beliau tetap utuh, padahal beliau sudah wafat sejak ratusan tahun sebelumnya. Jasad para nabi tetap utuh sampai kapanpun. Bentuk hidungnya berbeda dengan hidung manusia pada umumnya. Hidungnya sangat mancung. Subhanallah.
Alhamdulillah, kita telah selesai membaca kisah Nabi Daniel alaihi salam. Semoga kita bisa memetik pelajaran tauhid dan akhlak mulia dari sejarah Nabi Daniel alaihi salam. Terima kasih telah meluangkan waktu untuk menonton video ini. Terima kasih pula telah subscribe channel ini. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.